Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar, area Jawa Tengah, yang beragama Hindu atau Buddha terakhir yang dekat dengan Raja Majapahit kala itu. Ia terkenal karena pertarungannya dengan Syekh Subakir selama 40 hari 40 malam, berakhir imbang, yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Darmo Gandul, ditulis oleh Ki Kalamwati, dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi, 23 Ruah tahun 1830 Jawa, atau Sangkalawu Gunung Ngastinata, sama dengan 16 Desember tahun 1900. Serat Darmo Gandul adalah suatu tembang macapat kasusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardhana. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda, untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Darmo Gandul, agama orang Jawa disebut agama Budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damar Wulan dan Serat Blambangan juga mengisahkan tokoh tersebut. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Tokoh Sabdo Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa, serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabdo Palon sering kali dikaitkan dengan satu tokoh lain, yakni Naya Kinggong, sesama penasihat Brawijaya kelima. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini petua atau ajaran Sabdo Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat, yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Menurut guru ahli spiritual, keberadaan Sabdo Palon tak lain adalah sosok Raja Jin Gunung Tidar, Jawa Tengah. Kesaktiannya yang membuat angkernya Pulau Jawa, sehingga Raja Turki Mehmed I mengutus Syekh Subakir untuk meruqyah Pulau Jawa. Maka Raja Turki Mehmed I mengutus Syekh Subakir dari Persia, dan pamannya Maulana Malik Ibrahim Syiar ke Nusantara. Singkat cerita, Syekh Subakir sebagai ulama Persia melakukan perjanjian dengan Sabdo Palon, dan akhirnya diizinkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sabdo Palon identik dengan Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia muncul bersama anak-anaknya, yakni Gareng, Petruk, dan Bagong. Menurut antropologi Paul Sting dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar, yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi punokawan atau kawan yang paham. Tugasnya menjadi pemomong rakyat dan pengayom kawula. Nama ini kerap disandingkan dengan sosok Naya Kinggong. Keduanya senantiasa hadir, mengiringi pemerintahan raja-raja Jawa di masa Hindu-Buddha. Untuk diketahui, Sabdo Palon dan Naya Kinggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diembannya. Dalam serat Darmo Gandul, Sabdo Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya. Sabdo Palon memiliki dua makna, yakni Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Naya Kinggong memiliki makna Naya berarti Nayaka atau abdi raja, dan Kinggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Kinggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Sabdo Palon merupakan raja Dangyang atau makhluk gaib yang menjaga tanah Jawa. Pendeta sakti dari Kerajaan Majapahit ini konon hidup abadi. Dia adalah seorang penasihat spiritual Prabu Brawijaya.
Hingga suatu ketika, Prabu Brawijaya akhirnya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha. Kemudian Sabdopalon menolaknya dan mengatakan sebuah peringatan. Setelah Prabu Brawijaya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha, maka seluruh keturunannya akan hidup dalam kesengsaraan. Kemudian tanah Jawa tinggal menjadi nama, sebab telah kehilangan jati dirinya. Tidak hanya sampai di situ saja. Nantinya masyarakat Jawa juga akan berlaku seperti bebek kepada bangsa lain. Selanjutnya biji padi akan sulit tumbuh di tanah Jawa. Hal itu sebab mendapat penolakan dari para dewa. Meskipun memaksa menanamnya, maka akan mendapatkan hasil padi kecil untuk makanan burung. Ia juga mengatakan bahwa nantinya tanah Jawa akan memiliki hawa yang berbeda. Tanahnya akan terasa lebih panas dan kurang hujan atau tandus. Hasil pertanian akan berkurang dan akan banyak manusia yang suka berbohong. Kemudian banyak juga manusia yang suka berbuat nista hingga mudah mengucapkan janji. Kemudian hujan akan turun, namun tidak pada waktunya yang membuat bingung para petani. Bencana yang datang terus-menerus tersebut merupakan sebuah hukuman bagi masyarakat Jawa, apalagi bagi mereka yang berani berpindah kepercayaan. Malapetaka tersebut akan berakhir apabila masyarakat Jawa kembali memeluk agama Buddha. Saat saya tidur, saya bisa tidur selama 200 tahun. Saat saya tidur, akan banyak perang saudara di tanah Jawa. Yang kuat akan memangsa dan menghancurkan sesamanya. Sabdopalon pun juga mengatakan bahwa dirinya adalah Semar. Menurut kepercayaan orang Jawa, Semar merupakan Gusti Kang Murpen Dumadi atau utusan gaib Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengemban tugas untuk melindungi manusia agar mentaati perintahnya. Sabdo artinya ucapan, Palon artinya nekat, Naya artinya wajah, Genggong artinya ketahanan dan tidak berubah. Selain itu, Sabdopalon juga mengaku malu pada bumi dan langit sebab tidak bisa melindungi Prabu Brawijaya. Sebelum kepergiannya, Sabdopalon mengatakan bahwa masyarakat Jawa akan bangkit setelah 500 tahun dengan agama lamanya. Kemudian tanah Jawa akan kembali seperti keadaan semula yang makmur dan damai. Namun apabila ada masyarakat Jawa yang menolaknya, maka akan hancur oleh setan. Tanda-tanda ramalan ini terjadi adalah meletusnya Gunung Merapi dan lahar akan mengalir ke arah barat daya serta berbau busuk. Nanti Merapi akan bergelegar. Yang Widi sudah mengantur dan harus bergantian. Ia juga mengatakan, saat paling sengsara di tanah Jawa itu terjadi pada tahun Lawang Sabta Ngesti Aji. Ibarat orang yang menyeberangi sungai dan sudah berada di tengah-tengah. Tiba-tiba sungai langsung banjir besar, hingga akhirnya memakan banyak korban. Bencana tersebut menyebar ke seluruh tanah Jawa, dan tidak ada yang bisa menghindari. Ramalan Sabdopalon di atas sudah terbukti, mulai dari bencana alam, kekeringan, perang saudara yang memakan ribuan korban jiwa. Dalam beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan tentang sebuah ramalan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024 banyak orang akan pindah dari tanah Jawa. Ramalan ini disebut sebagai Sabdopalon yang diyakini berasal dari cerita rakyat Jawa dan dipercaya oleh beberapa orang sebagai sebuah ramalan yang dapat menjadi kenyataan. Menurut cerita yang beredar, Sabdopalon adalah seorang tokoh yang memiliki kekuatan khusus untuk meramalkan masa depan. Ia diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai sosok yang membawa pesan-pesan dari alam gaib dan juga sebagai penjaga keutuhan dan keseimbangan alam semesta. Salah satu ramalannya yang paling terkenal adalah tentang banyaknya orang yang akan meninggalkan tanah Jawa pada tahun 2024. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, mengapa pada tahun 2024? Mengapa hanya tanah Jawa yang akan terkena dampaknya? Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Sabdopalon berasal dari sebuah kitab suci yang diturunkan dari langit. Kitab suci ini berisi tentang kebijaksanaan dan petunjuk bagi manusia untuk menjalin kehidupan yang baik dan benar. Dalam kitab suci tersebut disebutkan pada tahun 2024 akan terjadi peristiwa besar yang akan mengubah keadaan dunia.
Peristiwa tersebut diyakini sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat dan akan menimbulkan perubahan besar bagi umat manusia. Salah satu perubahan tersebut adalah banyaknya orang yang akan memutuskan untuk meninggalkan tanah Jawa. Lalu mengapa tanah Jawa yang menjadi sasaran ramalan ini? Tanah Jawa dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai pusat kekuatan spiritual dan pusat kebudayaan. Banyak tempat suci dan situs bersejarah yang terdapat di tanah Jawa, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Gunung Merapi. Selain itu, tanah Jawa juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti gunung, sungai, dan lautan, yang memberikan berkah dan kesejahteraan bagi penduduknya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir manusia, nilai-nilai spiritual dan kebudayaan di tanah Jawa semakin terkikis. Banyak orang yang memilih untuk meninggalkan kampung halamannya dan mencari kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya urbanisasi dan migrasi penduduk dari tanah Jawa ke daerah-daerah lain di Indonesia. Ramalan Sabdo Palon tentang banyaknya orang yang akan meninggalkan tanah Jawa pada tahun 2024 dapat diartikan sebagai sebuah pertanda bahwa kekayaan spiritual dan kebudayaan di tanah Jawa semakin terpinggirkan. Banyak orang yang lebih memilih untuk mengejar materi dan kehidupan yang modern daripada melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi nenek moyang mereka. Tentu saja, ramalan ini tidak dapat dipastikan kebenarannya. Namun sebagian masyarakat yang meyakini keberadaan Sabdo Palon, kita dapat merenungkan dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa depan. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari ramalan ini untuk lebih menghargai dan melestarikan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan yang telah ditinggalkan dari nenek moyang kita. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus menjaga keutuhan dan keberagaman budaya di tanah air. Kita harus menghormati dan menghargai keberadaan setiap suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kita dapat mencegah terjadinya migrasi besar-besaran dari tanah Jawa dan menjaga keharmonisan antar suku bangsa. Pada akhirnya, ramalan Sabdo Palon tentang banyaknya orang yang akan meninggalkan tanah Jawa pada tahun 2024 merupakan sebuah peringatan bagi kita untuk lebih peduli terhadap keberadaan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan di tanah Jawa.